Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kita penuh sukacita dan juga diberkati Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara di ibadah online gereja GPDI Maranatha Malang pada hari ini, Minggu 23 Januari 2022. Saya percaya mulai dari awal tahun ini sampai dengan minggu ketiga bulan Januari ini kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan sebentar kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini. Saya mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias. Dan juga jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan buku catatan untuk sebentar kita akan menerima berkat dari firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan, kami boleh beribadah secara bersama-sama, secara online Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa dan urapan Roh Kudus Tuhan beserta bersama kami, keluarga kami dan juga rekan-rekan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi kami Tuhan, Tuhan membukakan hati dan pikiran kami untuk sebentar boleh diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, saudara, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dan kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Katakan besar cintamu nyata. Besar cintamu
percaya Tuhan, Engkau ada selalu bersama kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar Tuhan, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami nafas kehidupan Tuhan, untuk kami boleh berjalan, untuk kami boleh melangkah bersamamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara kita lebih lagi angkat tangan kita. Kita mau katakan dari hati yang terdalam dengan iman, aku ada hari ini itu semua karena berkat kemurahan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan, kami hidup hari ini Yesus, itu semua karena Engkau Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku terima kasih Yesus, terima kasih semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari lebih lagi katakan, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkaulah Allah yang luar biasa buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada hari ini, sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu Yesus. Bersyukur buat setiap kasih, bersyukur buat setiap anugerah yang luar biasa Tuhan yang boleh kami terima Bapa. Karena Engkau tak selalu ada bersama kami, dan kami boleh rasakan itu Tuhan dari hari ke hari. Bukti karya-Mu akan selalu nyata buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh berencana lebih lagi atas kami Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati dengan luar biasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, hikmat pewahyuan-Mu Bapa yang boleh bekerja atas hamba-Mu. Dan kami Bapa boleh siap terima berkat-Mu. Dan kami mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Mulai hari ini sampai dengan masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami katakan Engkau Allah yang baik dan Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah berjalan di minggu ketiga bulan Januari tahun 2022 ya. Tentunya dalam 3 minggu ada cukup banyak pengalaman yang telah kita lalui bersama ya. Lebih-lebih di tahun 2021 menjadi tahun yang tersulit yang pernah kita lalui karena pandemi Covid yang terjadi ya. Apapun keadaannya, kehidupan kita harus tetap berjalan. Sesulit apapun kondisi yang kita alami, hidup ini tidak boleh berhenti.
Kita harus tetap menjalani hidup ini hingga garis akhir perjalanan nanti. Ya, sampai kapan Tuhan kasih kesempatan kepada saudara dan saya untuk sampai di tujuan Tuhan. Itulah sebabnya pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menapaki hari-hari ke depan bersama Tuhan. Puji Tuhan. Matius 2 ayat 1 sampai 12 ya. Saudara catat saja, ini adalah kisah orang Majus dari timur ya. Dikisahkan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Melalui tuntunan bintang, mereka mencari Yesus yang baru dilahirkan. Meski perjalanan yang ditempuh sangat jauh dan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan di dalam perjalanan, serta menghabiskan banyak uang dan perbekalan yang mereka bawa, pada akhirnya rombongan orang-orang Majus ini berjumpa dengan Yesus bersama Maria dan Yusuf di rumahnya, di gubuk ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, ya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Masih ingat ya? Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada jalan yang sama, yaitu Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan, itulah kisah perjalanan orang-orang Majus yang mencari Yesus. Sebelum kita membahas kisah perjalanan orang Majus ini, mari kita melihat terlebih dulu siapakah orang-orang Majus ini ya. Tentang orang Majus, ayat pertama dalam Matius 2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi orang-orang Majus dalam bahasa Yunani ditulis kata magoi, bentuk jamak dari magos. Tetapi Alkitab tidak memberitahukan siapa sebenarnya mereka. Para penerjemah biasanya menerjemahkan dengan orang-orang bijak. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian tentang perbintangan dan ilmu lain. Ya. Dari mana orang-orang Majus berasal? Alkitab hanya memberi keterangan bahwa mereka orang-orang Majus ini berasal dari timur. Kata timur ditulis dengan kata Anatoli. Timur berarti tempat terbitnya matahari. Ya, sehingga tepat jika diterjemahkan timur, orang-orang timur. Ya. Sebagian besar penafsir Alkitab menduga para Majus ini berasal dari Babilonia atau Persia. Selain dari sisi geografis, baik Babel maupun Persia sama-sama terletak di sebelah timur. Persia, kalau sekarang dengan peta modern Iran, dua kerajaan ini juga terkenal dengan ilmu perbintangannya. Ya, apalagi di kemudian hari negara Babel juga dikalahkan oleh media Persia. Jika kita memperhatikan tempat asal orang-orang Majus ini dan jarak yang mereka tempuh, tentu perjalanan ini bukanlah perjalanan yang sangat mudah. Kalau saudara tahu jarak antara Persia ke Bethlehem, kalau peta saat ini ditarik ya, itu jaraknya sekitar 2.281 sekian.
dan hanya unta yang mampu berjalan jauh pada waktu itu. Jadi ada banyak tantangan, kesulitan yang mereka hadapi dalam perjalanan ke Bethlehem. Pada awalnya mereka melihat bintang di timur sebagai penanda lahirnya seorang raja. Lalu mereka melalui pimpinan bintang itu, mereka mulai perjalanan mencari raja yang baru dilahirkan. Nah, rupa-rupanya bintang itu tidak selalu nampak ya, dalam menyertai perjalanan mereka. Ada waktunya di mana bintang itu akan hilang, sehingga mereka harus berjalan tanpa tuntunan bintang. Orang-orang Majus harus terus berjalan meski tanpa tuntunan bintang. Arah dan alamat yang jelas sampai mereka menemukan raja yang baru dilahirkan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak semua kisah para Majus ini bisa diungkap dengan sejelas-jelasnya. Ya, tetapi yang lebih penting adalah daya juang para Majus ini mencari Yesus dengan tujuan akan menyembah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan pada akhirnya mereka menemukan Yesus dalam sebuah rumah bersama dengan kedua orang tuanya. Ya, pertanyaannya bagaimana daya juang kita dalam menjalani ibadah, dalam menjalani doa, dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya. Maka tugas kita hanya berjalan dan terus berjalan hingga kita sampai ke tempat tujuan nantinya. Perjalanan ini diawali saat kita dilahirkan dan akan diakhiri saat kita meninggalkan dunia ini. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengakhiri perjalanan hidup ini dengan baik? Bagaimanakah cara kita memenangkan perjalanan yang kita lakukan? Ya. Melalui kisah perjalanan orang Majus ini, mari kita belajar menapaki hari-hari ke depan bersama Tuhan sampai kita meraih keberhasilan. Prinsip-prinsip menapaki hari-hari bersama Tuhan ini pertama adalah fokuslah kepada siapa yang menyertai, bukan jalan yang kita lalui. Ya, perhatikan di ayat 2 dan 9 dalam Matius 2 dikatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Apakah yang membuat orang-orang Majus ini berhasil menemukan Yesus? Ya, karena mereka fokus kepada siapa yang menyertai, bukan jalan yang dilalui. Jika orang-orang Majus ini memperhatikan jalan yang mereka lalui, kesulitan yang dihadapi, dan tantangan yang dialami, tentu mereka akan berhenti menempuh perjalanan. Untunglah mata mereka tertuju kepada siapa yang menyertai, bukan tantangan yang menghalangi. Ya, kehadiran bintang di timur adalah sebuah pertanda
akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan yang mereka lalui. Haleluya. Jika kita ingin berhasil dalam menjalani hidup ini, maka fokuskan perhatian kita kepada Tuhan yang menyertai, bukan jalan yang kita lalui. Banyak orang gagal menjalani hidup ini bukan kurangnya pengetahuan yang mereka miliki, bukan sedikitnya modal yang dimiliki atau ketiadaan relasi, tetapi karena mata mereka tertuju kepada jalan yang dilalui, bukan Tuhan yang menyertai. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena tidak tahan dengan tantangan, kesulitan di dalam perjalanan. Tidak sedikit mereka memilih untuk menyerah dan berhenti melangkah karena tidak kuat menghadapi berbagai masalah. Ketahuilah, selama mata dan perhatian kita hanya tertuju kepada jalan yang kita lalui, kita akan berhenti. Tetapi jika mata kita tertuju kepada Tuhan yang menyertai, maka kita akan terus berjalan maju dan mengalahkan setiap tantangan, kesulitan, hambatan, satu persatu akan kita lalui. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang meyakini akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan yang sedang kita lalui, kita lakukan saat ini. Kita harus sadar jika kita dapat menjalani sampai di tahun 2022 ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Ya. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi karena pandemi, penyertaan Tuhan akan selalu menjadi jawaban kita. Orang-orang yang sadar akan penyertaan Tuhan selalu memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan ke depan. Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Apa yang membuat pemazmur tidak pernah takut dengan jalan yang dilalui? Ya. Bahkan di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, keyakinan akan penyertaan Tuhan. Haleluya. Hidup yang kita jalani kadang-kadang menghantar kita berjalan dalam lembah kekelaman. Kita berada di jalan-jalan yang menakutkan, penuh dengan mara dan bahaya, berdiri di antara hidup dan mati. Kita berada dalam pilihan melangkah maju atau menyerah kalah, dipulihkan atau mengalami kehancuran. Jika itu yang sedang kita hadapi, yakinlah akan penyertaan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak hanya menyertai kita di jalan yang tenang dan senang, tetapi Tuhan juga beserta di jalan yang menakutkan, sulit, dan bahaya sekalipun. Haleluya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah menyadari penyertaan, mereka akan mengalami ketakutan saat ujian, dan kesulitan akan datang. Matius 8 ayat 25 dan 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Murid-murid sedang bersama Tuhan Yesus, mereka ada dalam satu perahu, dalam satu perjalanan. Namun sayangnya, murid-murid tidak menyadari akan penyertaan Tuhan dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka berteriak ketakutan saat gelombang datang. Ya. Jangan takut dalam menjalani tahun 2022. Tuhan yang telah menyertai kita di tahun 2021, Tuhan juga yang sama akan menyertai kita di tahun 2022. Haleluya. Percayalah akan penyertaan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada anak-anaknya. Ingatlah, bukan kemana kita melangkah, tetapi dengan siapa kita melangkah. Ya, 2 Tawarikh 32 ayat 7 dan 8 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Haleluya. Sadarkah kita bahwa saat kita merayakan Natal di setiap bulan Desember, pribadi yang kita rayakan yaitu Tuhan Yesus yang lahir di kandang Betlehem, namanya disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berikan Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Teruslah melangkah ke depan bersama Yesus. Amin. Kedua, jangan berhenti meski tantangan dan rintangan menghalangi. Di dalam ayat yang ke-7, Matius 2, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Ya. Karena tidak mengetahui alamat atau tempat di mana bayi Yesus dilahirkan pada waktu itu, maka rombongan orang Majus ini menuju istana Herodes dan bertanya, di mana raja yang baru lahir itu? Ya, tetapi bukannya mendapat jawaban yang melegakan. Ya, Herodes justru menginterogasi orang-orang Majus itu. Ya, dikatakan dengan teliti Herodes bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang Majus ini tidaklah begitu mudah. Ya, ada banyak kesulitan, rintangan yang mereka hadapi dalam perjalanan. Ya. Dan sekarang mereka menghadapi tantangan dari pihak kerajaan Herodes. Pertanyaannya, apakah mereka berhenti saat tantangan, rintangan menghalanginya? Ya, tidak. Ya. Meskipun banyak kesulitan,
tantangan. Namun orang-orang Majus ini tetap berjalan, ya, sehingga bertemu dengan bayi Yesus yang dilahirkan. Kita harus sadar, ya, bahwa tidak ada jalan yang mudah untuk meraih satu keberhasilan. Sukses itu butuh perjuangan, kerja keras, usaha. Sebab itu jangan menyerah meskipun pikiran dan tubuh kita lelah. Ya. Jangan berhenti meskipun banyak tantangan yang menghalangi kita. Ingatlah, orang-orang yang tidak mudah menyerah tidak pernah kalah. 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Esra 10 ayat yang ke-4, bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Haleluya. Apapun keadaan yang sedang engkau alami, janganlah berhenti untuk menjalani hidup ini. Ya. Kuatkanlah hati, teguhkanlah iman, dan bangunlah kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjalan sendirian. Melangkahlah dengan penuh keberanian, yakinlah bersama Tuhan, kita pasti meraih kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Dapat dibilang sudah di ambang pintu. Tinggal membuka saja, ya. Pastikan bahwa setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Maka kita akan alami perkara-perkara supranatural dan kita pasti selamat sampai tujuan akhir kita, yaitu surga yang kekal. Haleluya. Yesus akan menyertai perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2022. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur buat kasih-Mu bahwa kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Dan kami percaya jemaat Tuhan yang mendengar melalui ibadah online, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah meneguhkan iman mereka. Dan kami percaya Tuhan akan bertindak. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan akan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Firman persembahan pada pagi hari ini saya mengambil satu judul, yaitu persembahan sebagai ungkapan syukur. Ya, sekali lagi, persembahan sebagai ungkapan syukur. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dan ke-7, di situ sama-sama kita membaca Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya. Di situ dikatakan bahwa encamkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentunya dari kedua ayat ini seringkali kita mendengar bahwa memberi
persembahan diukur dari bagaimana kita memberi, sedikit atau banyak. Nah, jadi seolah-olah ayat yang ke-6 ini memberikan satu ancaman bagi kita, di mana kalau kita ingin memberi sedikit, tentunya kita akan diberi sedikit oleh Tuhan. Ya, jadi pemahaman dari kedua ayat ini tentunya kita harus berubah ya Bapak Ibu Saudara-saudara, karena di ayat 6 dan 7 ini memberikan satu gambaran kepada kita, sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah menginginkan apa yang namanya pemberian kita sedikit atau besar. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu tahu segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu adalah milik kepunyaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara tidak perlu khawatir, karena pemberian sedikit atau banyak itu yang Tuhan ingin lihat dari kerelaan hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, bukan berarti kita seolah-olah mengancam Tuhan. Kalau saya ingin memberi banyak, menyogok Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan banyak juga. Kalau kita memberikan sisa-sisa saja, Tuhan pasti akan memberi sisa. Tidak. Tuhan melihat dari segi hati, kerelaan hati. Di ayat yang ke-7 menjelaskan kepada kita, dengan penuh sukacita kita memberi kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman persembahan pada pagi hari ini tentunya kita harus mengerti bahwa ayat ini kita perlu memahami, sesungguhnya Tuhan mencari orang-orang yang sikapnya yang benar memberi dengan kerelaan hatinya, tidak dengan terpaksa. Jadi mari kita mau memberi, jangan dengan perhitungan, ya. Jangan main-main dengan perhitungan. Jadi kalau orang yang main perhitungan, tentunya dia akan beralasan, kalau saya memberi pasti saya akan kehilangan. Ya. Terus kalau kita perhitungan dengan Tuhan, kita akan bersungut-sungut. Mengapa? Karena dengan bersungut-sungut tentunya kita akan mengalami kehilangan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya jangan main dengan perhitungan kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin diberkati sedikit atau besar, ayat ini menjelaskan mari kita dengan kerelaan hati. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan ada pernah pemikiran perhitungan dengan Tuhan, ya. Jangan pernah ada pemikiran main hitung-hitung dengan Tuhan. Ingat, segala sesuatu yang kita miliki, ya, dari awal bulan sampai akhir bulan, Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah mencukupi kita. Jangan penuh dengan keirian, jangan penuh dengan keperhitungan dengan Tuhan. Tuhan tidak mau. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita akan melihat ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan di sini. Ya, ada 3 hal mengapa kita mau memberi. Ya, apa dasar? Di sini ada 3 dasar yang kita harus perhatikan dalam soal kita memberi. Yang pertama, dasar yang pertama untuk kita memberi kepada Tuhan, yaitu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita, karena Tuhan sudah menjaga kita di waktu malam, di waktu siang, di waktu kita dalam pekerjaan. Tuhan sudah menjaga dan memberkati kita dengan kekuatan. Ya, yang kedua, dasar mengapa kita harus memberi. Yang kedua, sebagai bentuk pengakuan kita kepada Tuhan. Karena bahwa apa yang ada dalam diri kita ini semua pemberian daripada Tuhan. Itu hal yang kedua, dasar untuk kita memberi, karena kita ingin ada pengakuan kita kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, dasar yang ketiga mengapa kita memberi kepada Tuhan dengan sukacita, dengan memberi, ya, karena kita ingin mendukung apa yang namanya program dari gereja kita. Ya, ada banyak program-program gereja, kita harus menyokong dana-dana yang mereka butuhkan, yang gereja ini butuhkan, ya. Itu sebabnya ketiga hal ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita ada
ungkapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita dapatkan hari demi hari sampai saat ini, itu semua pemberian daripada Tuhan. Yang ketiga, dasar yang ketiga ya tentunya kita harus mendukung apa yang namanya program-program gereja yang sudah berjalan saat-saat ini dengan ya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara-saudara sudah mengerti bahwa pemberian Tuhan lebih besar, mari kita coba memberi persembahan itu lebih besar juga. Ya, kalau Tuhan memberkati kita sedikit, kita coba lagi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berusaha. Jadi pengertian dari hal ini kita dapat simpulkan bahwa memberi kepada Tuhan sesungguhnya ya kita harus dengan sukacita. Kita harus dengan kerendahan hati. Kita harus dengan supaya Tuhan disenangkan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, semakin nyata berkat yang ada pada kita, semakin juga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Semakin besar berkat Tuhan dalam diri kita, ya, semakin tahu kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan ada perhitungan dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, firman persembahan pada pagi hari ini saya sampaikan di sini. Kita akan berdoa sebelum Bapak Ibu Saudara-saudara memberikan persembahan saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman persembahan pada pagi hari ini. Kami sudah mengerti bahwa sesungguhnya persembahan yang kami naikkan kepada Tuhan itu adalah untuk ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena kami mengerti bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kami dapati, kami nikmati, kami rasakan sampai detik ini, kesehatan, kekuatan, itu semua pemberian daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan pengertian yang luas bahwa segala sesuatu yang kami miliki, kami hanya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan saja. Kami ingin mempersembahkan buat Tuhan saja. Bapa, Engkau meteraikan firman-Mu ini sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan memberi persembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami akan memberi dengan penuh sukacita, dengan kerendahan hati kami. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kembali kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kembali kami bersyukur Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, pagi hari ini kami datang menyerahkan seluruh hidup kami agar kami melangkah ke depan dengan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih. Tuhanlah yang memelihara kami, beri kekuatan kepada jemaat dan menjalani hari-hari ke depan dengan terus percaya bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa. Berkati setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, memberkati juga setiap usahanya, toko, sekolah, kuliah, pekerjaannya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita sudah terima kasih yang luar biasa dari Tuhan. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita baru saja mengikuti ibadah online gereja GBDI Maranatha Malang. Saya percaya kita semua diberkati dengan luar biasa pada pagi hari ini. Jangan lupa saya mengajak juga Bapak Ibu Saudara untuk like dan juga subscribe channel YouTube dan juga Facebook Gereja GBDI Maranatha Malang, lalu bagikan di semua sosial media yang Bapak Ibu Saudara miliki, sehingga banyak orang boleh diberkati secara luar biasa seperti kita pada hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.